Langit di Medan mulai berubah dari biru menjadi oranye sore itu, saat halaman gereja kembali dipenuhi jemaat. Kali ini acara tersebut istimewa, sebuah pertemuan kota yang mempertemukan beberapa gereja Metodis untuk menyatukan kekuatan. Acara ini bertujuan untuk menyalakan api harapan dan iman di seluruh komunitas, dan banyak jemaat datang dari berbagai daerah. Sejak pagi, Axel Haniel sudah sibuk. Dia menyambut keluarga-keluarga yang datang, berbicara dan berdoa bersama mereka. "Saya senang kalian bisa datang hari ini," katanya sambil tersenyum kepada keluarga Manulang yang baru tiba. Sang ayah, Pak Manulang, membalas senyuman itu. "Kami sangat menantikan acara ini. Ini adalah jawaban dari banyak doa." Bersama keluarga Manulang, juga ada kerabat mereka, Malau dan Sirait, yang datang dari pinggiran kota. Koneksi yang telah kita bangun selama beberapa bulan terakhir semakin kuat, dan ini baru permulaan, kata Malau. Keluarga mereka adalah salah satu yang membantu gereja dalam distribusi bantuan makanan ke daerah termiskin. Di sudut lain, Sinaga dan Siregar berbicara tentang pertumbuhan gereja bersama Sondang dan Cervian. Perluasan pelayanan pemuda telah menjadi salah satu pencapaian terbesar gereja, kata Sinaga dengan bangga saat mereka melihat para pemuda berlari di halaman gereja. "Namun kita harus terus bekerja. Banyak dari pemuda ini baru saja menemukan iman, dan mereka membutuhkan bimbingan." Sondang mengangguk. Selama bertahun-tahun, dia telah aktif di kelompok pemuda gereja dan sangat memahami kebutuhan para pemuda. Mereka membutuhkan panutan yang tidak hanya berbicara tentang pentingnya iman, tetapi juga yang menjalani iman itu dalam kehidupan sehari-hari, katanya dengan serius. Di halaman gereja, terdengar lagi sapaan-sapaan gembira saat keluarga demi keluarga tiba. Keluarga Huta Barat, yang dikenal lama sebagai anggota aktif gereja, datang dengan jumlah besar. Mereka disambut oleh Siahaan dan Kartika, yang bergabung dengan pekerjaan sukarela di gereja beberapa bulan lalu. Dalam keluarga Huta Barat juga ada kerabat muda seperti Marbun dan Nino yang antusias terlibat dalam kegiatan kelompok pemuda. Opung Hotma, pemimpin spiritual yang dihormati di kota, berjalan perlahan di halaman gereja. Di sisinya berjalan Nainggolan dan Damanik, keduanya dikenal sebagai ahli dalam pengelolaan keuangan gereja. Percakapan mereka berkisar pada bagaimana gereja dapat memperluas bantuan makanan dan memberikan lebih banyak dukungan praktis kepada keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup. "Kita harus menemukan cara untuk melakukan lebih banyak," kata Opung Hotma dengan tegas. "Ini bukan hanya tugas rohani, tetapi juga kewajiban kemanusiaan." Di luar gereja, dekat tempat parkir, Poerba dan Sinta bertemu Vika Pardosi, yang dikenal karena tugas administratifnya di gereja. Percakapan mereka berputar di sekitar para sukarelawan dan pengaturan praktis saat ini. "Vika, kami membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk perkemahan pemuda minggu depan," kata Poerba dengan tergesa-gesa. "Jumlah peserta meningkat pesat, dan kita harus memastikan semua mendapatkan makanan dan akomodasi yang cukup." Sinta mengangguk. Dia bertanggung jawab atas koordinasi para sukarelawan, dan ada banyak pekerjaan dalam merencanakan perkemahan itu.
Kami telah menerima beberapa donasi baru, tetapi masih membutuhkan lebih banyak dukungan. Mungkin kita bisa mengadakan acara penggalangan dana lagi sebelum perkemahan. Di dalam gereja, kebaktian sedang dimulai. Pak Situmorang, salah satu jemaat tertua, duduk bersama Ibu Tambunan di barisan depan. Mereka selalu menjadi pilar penting dalam kegiatan gereja, dan doa serta iman mereka telah membantu banyak orang melalui masa-masa sulit. Saya sudah berdoa untuk hari ini, kata Ibu Tambunan dengan tenang. Komunitas ini membutuhkan tuntunan Tuhan sekarang lebih dari sebelumnya. Di barisan depan gereja, juga duduk Borjun dan Liam, yang baru saja kembali dari luar negeri dan ingin berkontribusi pada pekerjaan gereja. Mereka telah berbicara tentang perluasan gereja dan pendanaan proyek baru bersama Hotma Tambunan dan Pak Huta Barat. Kami memiliki rencana besar, kata Borjun dengan antusias. Ini baru permulaan dari apa yang bisa kita capai. Di kelompok pemuda, Monza dan Purba berdiri bersama Adelia dan Cerait. Mereka telah merencanakan serangkaian acara baru untuk pemuda, di mana mereka dapat berbagi kisah tentang iman mereka dan tantangan hidup mereka. Penting bagi para pemuda untuk merasa bahwa mereka memiliki suara di sini, kata Monza. Kita harus mendengarkan mereka dan memberikan dukungan di setiap aspek kehidupan mereka. Saat kebaktian dimulai, Pendeta Huta Barat naik ke mimbar dan memulai khotbahnya. Kata-katanya penuh kekuatan dan menyentuh hati setiap orang. Kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia ini, katanya. Tugas kita bukan hanya menyebarkan firman, tetapi menjalani firman itu membantu mereka yang membutuhkan kita, dan menjadi cahaya di dunia yang gelap. Setelah kebaktian, para jemaat tetap berdiskusi tentang proyek-proyek yang akan datang dan berbagi pemikiran tentang bagaimana mereka dapat memperluas pengaruh gereja. Keluarga-keluarga seperti Manurung, Simanungkalit, dan Sitorus, semuanya terlibat dalam merencanakan proyek bantuan baru ke daerah-daerah miskin di kota. Kami telah membicarakan kemungkinan mendirikan program pendidikan baru untuk pemuda dewasa, kata Simanungkalit. Itu akan memberi mereka keterampilan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Tama dan Chervian, di sisi lain, berbicara tentang bagaimana mereka bisa menjangkau anak-anak jalanan di kota dan menawarkan mereka tempat aman di gereja. Kita harus menjadi penopang mereka, kata Tama dengan serius. Mereka tidak punya orang lain yang peduli pada mereka, dan itu adalah tugas kita menjadi keluarga mereka. Saat malam mulai tiba, halaman gereja masih penuh dengan kehidupan. Orang-orang berbagi ide, merencanakan proyek-proyek masa depan, dan membangun koneksi baru satu sama lain. Komunitas ini lebih kuat dari sebelumnya, dan siap menghadapi semua tantangan yang akan datang bersama dengan kekuatan iman, kasih, dan harapan. Anggota jemaat yang beragam, seperti Siregar, Yohan, Nino, dan Purba, melanjutkan diskusi mereka hingga larut malam, merencanakan cara baru untuk membawa cahaya Tuhan ke dalam kehidupan lebih banyak orang. Ini bukan hanya cerita tentang satu gereja, ini adalah cerita tentang seluruh kota yang tumbuh dan semakin kuat bersama di bawah kasih karunia Tuhan.
Pertemuan ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan yang lebih besar. Gereja Metodis Medan terus tumbuh setiap hari, dan setiap minggu, nama-nama baru bergabung. Masing-masing membawa cerita, bakat, dan tantangan mereka sendiri. Tetapi bersama-sama mereka membangun komunitas yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ini adalah gereja yang benar-benar menjalankan apa yang mereka khotbahkan, pesan kasih, iman, dan harapan.